pembelajaran kita pada siang hari ini. Namun dengan situasi kita siang ya, namun semangat kita tetap pagi. Ya, jadi sebelum melanjutkan materi kita pada hari ini ya, apakah Anda sudah siap untuk menerima pembelajaran atau mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini ya, siang menjelang sore ya, tapi ada kendala ya, jadi kontak semangatnya tetap semangat pagi ya. Apakah kita sudah siap? Jadi cek kehadirannya dulu ya. Jumlah kita saya itu 12 orang, jadi ada 12 orang lagi yang ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita silakan siapa yang bisa memimpin doa terlebih dahulu. Berduduk, siap, hormat, gerak, gerak. Sebelum belajar, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli ala nabiyyika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kita pada kesempatan ini yaitu pemeliharaan sasis sepeda motor. Jadi pemeliharaan sasis sepeda motor ini ada beberapa kajian nanti untuk pertemuan kali ini kita membahas masalah sistem rem pada sepeda motor atau pemeliharaan sepeda motor. Jadi sebelum kita masuk ke materi yaitu sistem rem tromol pada sepeda motor ya, atau rem naik tarik ya. Jadi untuk Ananda untuk pembelajaran rem ini mungkin tidak asing bagi Ananda semuanya, karena kita semua sudah memiliki kendaraan sepeda motor ya. Mungkin permasalahan atau gejala-gejala yang terjadi pada rem mungkin Anda sudah pernah membongkar ya, bisa kerusakan daripada sistem rem tersebut. Pemeriksaan pada rem tromol ya, atau kita masuk dulu kepada bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada pada rem tromol. Jadi itu ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui pada sistem rem tromol. Yang pertama adalah brake drum. Jadi brake drum ini fungsinya itu komponen tempat dudukan kampas rem. Jadi pada brake drum ini yaitu akan kontak langsung dengan kampas rem. Jadi brake ini itu komponen bagian rem ya, tromol yang terbuat dari baja tulang ya. Maka dibikin dari baja tulang ya, ini karena akan bergesekan ya atau kontak langsung dengan kampas rem ya. Itu dibuat oleh dengan campuran baja tulang ya. Kalau kita bikin dengan yang cukup keras ya, itu akan cepat panas ya, dan nanti akan
mengibatkan tromolnya cepat habis ya, mungkin kita cepat dalam menentukan tromol. Kan yang sering terjadi ya, gejala-gejala yang sering terjadi pada kendaraan itu biasanya terjadi pada kampas rem ya. Bisa juga kerusakan misalnya rem berbunyi ya, atau berdengit ya, berbunyi, yaitu juga disebabkan oleh mungkin karena kampas remnya habis ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan, pengecekan pada kampas rem. Ya, kemudian untuk menghindari ya kerusakan yang terjadi pada orang tadi ya, itu ya banyak masalah ya dalam sistem rem ya. Pertama mungkin rem blong ya, di rem blong ini mungkin karena kampas rem habis ya atau haus ya. Jadi perlu kita lakukan pengecekan secara rutin ya, atau mengantisipasi hal-hal yang berisiko terhadap keselamatan kita di dalam mengendarai kendaraan. Misalkan ya, atau ada yang kurang jelas atau kurang paham tentang komponen-komponen rem tromol ini. Ya, sekarang ada yang menanyakan ya, atau masalah-masalah ya Pak, kalau motor saya kendalanya ini Pak. Ya, misalnya motornya remnya tidak bakar ya, atau tidak bakar nih, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi selama dalam perjalanan. Jadi rem ini ya sangat perlu bagi kita dalam mengendarai ya, sebab dengan permasalahan yang terjadi pada rem ini akan berisiko fatal terhadap diri kita ya. Jadi untuk itu kita harus melakukan perbaikan atau perawatan pada sistem rem. Ya, kampas remnya cepat habis ya. Ada yang lain? Atau ada yang bisa bantu jawabnya? Ya. Ya, itu tadi kampas remnya bermasalah ya, cepat habis. Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Ada. Tapi bisa bantu jawab ya, kampas remnya cepat habis. Ada. Tuh. Kampas remnya cepat habis. Jadi permasalahan tadi jujur kampas remnya cepat habis ya. Bisa juga karena kampas remnya atau kampas rem yang diganti itu tidak bagus ya, karena ada juga kampas rem itu yang bagus, ada juga yang tidak ya. Mungkin karena kampasnya yang nomor 3 yang mungkin dipasang ya, karena gesekan yang terlampau besar atau beban yang diberikan cukup besar ya, sehingga kampas remnya cepat habis ya. Dan ada juga masalah ya, jadi kita ganti kampas remnya itu dengan yang bagus ya, kadang yang keras ya, dan juga kampas remnya yang bagus itu keras. Jadi ini kita lihat ya dengan kondisi breakdown ini ya, kalau tromolnya sudah mulai bergores ya, ini juga akan menyebabkan pengaruh terhadap kampas rem. Atau ada yang lain yang bisa menambahkan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi atau dijumpai dengan pada rem tromol ini? Ya, banyak ya masalah yang ada pada rem tromol ya, misalnya remnya tidak kembali ya, atau melekat ya, itu bisa juga disebabkan oleh kem ya, atau pin remnya ini sudah berkarat ya. Di antara sepatu rem yaitu kedudukannya dipasang pada pin rem ya. Pin rem itu akan ditarik oleh tuas rem ya. Jadi pada saat kita menginjak pedal rem ya, itu dia tidak kembali ya, biasanya dalam untuk perbaikannya itu biasanya dikasih gemuk ya, atau grease ya, kita lakukan, kita bersihkan itu untuk masalah ya, atau kendala yang terjadi pada rem tromol. Mana-mana komponen-komponen rem yang sudah kita bahas tadi ya, dan apa-apa saja komponen-komponen yang harus kita lakukan pengukuran. Jadi kalian langsung nanti mana-mana yang komponen-komponen rem, mana yang brake drum, mana yang brake dinding ya, brake shoe ya, itu kita lihat
di waktu praktek ya disebutkan tentang dalam pembacaan alat ukur ya. Nah, alat ukur ini kita belajar alat ukur di kelas 10 kemarin ya. Jadi mungkin ada yang lupa dalam pembacaan alat ukur ya, kita sorong ya, karena yang kita ukur nanti ketebalan kampas rem dan diameter tromol rem. Akan masuk ke rekening uang. Ya, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Oke, dari video tadi itu akibat kelalaian kita dalam melakukan perbaikan atau pengecekan pada sistem rem. Ini silakan ada diskusi buat kelompoknya, kemudian nanti didiskusikan dari penyebab ya atau masalah-masalah yang terjadi pada video yang sudah ditayangkan tadi. Diskusikan ya, dibagi kelompoknya 2 kelompok ya, 4 orang. Jadi dari video yang sudah ditayangkan tadi ya silakan Anda tuliskan nanti ya, diskusikan penyebab dari kejadian yang sudah ditayangkan tadi. Ya, mungkin dengan kejadian itu apa analisa Anda terhadap kejadian di video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi bagi 2 aja kelompoknya. 4 orang. Tadi rem blok tadi ya ini itu akan memberikan risiko yang cukup besar ya kita di dalam mengendarai. Jadi silakan Anda presentasikan hasil kesimpulan dari kejadian video yang sudah kita saksikan tadi. Tanggapan dari hasil ringkasan video yang sudah kita tayangkan tadi yang sudah kita lihat bersama-sama ya. Silakan nanti masukan dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1. Ya, itu tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya memang mungkin dia bisa jadi apa ya, ini karakteristik dari produk ini jadi pandemi. Mungkin itu dulu ya yang terkait dengan apa urgensi dan relevansi dari pengembang model ini ya. Ya. Iya aja dulu ya. Kita buka dulu Pak ya. Ya. Ya, betul. Dan cara mengatasi blok yang pertama turunkan gigi
dicontoh secara bertahap. Yang kedua, mesin jangan dimatikan. Atur pengereman rem, jauhkan kendaraan dari keadaan ramai, atur jarak dengan pengendara yang di depan. Hanya itu yang dapat kami simpulkan. Nah, sekarang kelompok dua Ditanyakan. saya mau ditanyakan ya, atau masukan dari hasil rumusan masalah yang terjadi dari video yang sudah kita tampilkan tadi. Tadi video tidak Oke, tadi setelah kita menyaksikan video yang sudah kita tayangkan tadi, yaitu semuanya sudah bagus ya. Di situ perlu kita pahami ya, kita ambil kesimpulan bahwasanya di dalam melakukan perbaikan ya, atau menganalisa kerusakan yang ada pada rem, tentu kita harus melakukan pengecekan ya, itu secara rutin ya, sehingga tidak terjadi resiko-resiko atau hal-hal yang menyebabkan kecelakaan ya. Jadi itu bisa juga karena perawatan yang tidak bagus ya, atau perawatan yang tidak rutin kita lakukan ya, sehingga remnya blong ya. Itu rem blong ini bisa juga disebabkan oleh kampas rem sudah habis ya. Jadi tanpa adanya pengontrolan atau pengecekan yang kita lakukan pada komponen rem, itu akan berakibat fatal terhadap diri kita dalam mengendarai sepeda motor ya. Bisa juga kita dalam mengendarai itu dengan rem yang tidak bagus ya, tentu ini akan berisiko besar ya terhadap keselamatan kita di dalam mengendarai. Jadi itu yang perlu kita perhatikan di dalam perawatan pada rem ya. Jadi untuk menghindari ya, atau menjadi kerusakan yang lebih besar, itu dengan melakukan perawatan ini akan mencegah kerusakan yang lainnya ya. Jadi dengan melakukan perawatan yaitu rem kita akan terjaga. Jadi itu untuk materi rem kita pada kesempatan ini ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek ya, kita bongkar komponen-komponen rem, yaitu baik pemeriksaan yang menganalisa kerusakan, dan itu juga perbaikan yang perlu kita perbaiki pada sistem rem ya. Misalnya pada kampas rem ya, kampas remnya sudah menipis ya, itu kita lakukan penggantian ya, atau tromolnya sudah berkarat ya, ini juga akan berpengaruh terhadap kerja rem tromol ini ya, karena sudah berkarat ya, mungkin ini akan menyebabkan remnya berbunyi ya pada saat kita melakukan pengereman ya, sehingga remnya akan berbunyi ya. Ini perlu kita lakukan pembersihan ya, misalnya kita lakukan pembersihan dengan mengamplas tromol tersebut ya. Begitu juga jarak bebas pedal rem ya, karena jarak bebas pedal rem itu ya, untuk rem depan itu berapa tadi? 10 sampai 20 mm ya. Kalau jarak bebasnya terlampau jauh, itu remnya tidak enak kita gunakan ya. Jadi pada saat kita melakukan pengereman itu jauh dia jarak antara bebas ke posisi mainnya. Begitu juga untuk pedal rem belakang ya. Jadi kita ukur ya berapa jarak bebasnya. Ya, begitu juga standar ya untuk ketebalan kampas rem yang harus kita gunakan ya. Itu kalau kampas remnya sudah tipis ya, ini juga menyebabkan jarak bebas pedal rem akan terlalu jauh ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kita hari ini ya, mungkin sampai di sini ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita langsung praktek ya. Jadi untuk praktek tolong baju prakteknya nanti di bawah ya. Jadi mungkin atau ada yang mau ditanyakan tentang materi yang sudah disampaikan tadi, atau ada yang kurang paham mulai dari analisa kerusakan ya sampai ke komponen-komponen dan cara kerja rem tromol. Nah, jadi kalau tidak ada, mungkin
untuk pembelajaran kita hari ini ya cukupkan sampai di sini ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita langsung praktek ya untuk materi ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya mungkin Bapak tutup ya. Jadi silakan untuk pembelajaran hari ini ya silakan salah seorang dari Anda untuk memimpin, untuk berdoa, untuk menghadiri pembelajaran kita pada hari ini. Duduk, siap. Syukur mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.